sudah, kita mau bahas hari ini subbab baru, yaitu mengenai fungsi atau pemetaan dan korespondensi satu-satu. Nah, coba Nana buka buku cetaknya, ada di halaman 91 sampai dengan halaman 98. Nana boleh baca terlebih dahulu buku cetaknya. Nah, setelah itu dengarkan penjelasan Damiani mengenai materi pembelajaran kita hari ini. 3.2 Fungsi atau pemetaan. Yang pertama, pengertian pemetaan. Pemetaan sama dengan fungsi. Pemetaan ialah relasi atau hubungan yang khusus antara dua himpunan, di mana setiap anggota himpunan pertama dengan tepat mendapat satu pasangan anggota himpunan kedua. Nah, itu adalah pengertian dari fungsi atau pemetaan. Jadi, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat pada satu anggota himpunan B. Sekarang perhatikan dua diagram panah yang sudah Memiani tampilkan. Diagram panah yang A, relasi dari himpunan A ke B adalah anak dari. Diagram panah B, relasi dari himpunan K ke L adalah kelipatan dari. Dari dua diagram panah tersebut, manakah yang merupakan fungsi? Kita mau bahas satu persatu. Yang A adalah relasi, yang merupakan pemetaan atau fungsi, karena setiap atau semua anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Anak-anak bisa perhatikan gambar diagram panahnya, karena pada diagram panah tersebut, anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan B. Tidak ada yang memiliki dua pasangan. Kemudian, pada anggota himpunan B ada satu Memian yang tidak memiliki pasangan. Tidak apa-apa anak-anak, karena syarat pemetaan itu adalah memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat pada satu anggota himpunan B. Selanjutnya, diagram panah yang B. Diagram panah yang B, relasi dari himpunan K ke himpunan L, itu bukan pemetaan. Sebab, anggota himpunan K ada yang mendapat lebih dari satu pasangan di anggota himpunan L, seperti bilangan 10 memiliki dua pasangan, bilangan 12 memiliki 4 pasangan, bilangan 14 memiliki 2 pasangan. Kemudian ada anggota himpunan K yang tidak memiliki pasangan, yaitu bilangan 11 dan bilangan 13. Sehingga diagram panah B disebut bukan pemetaan, karena tidak memenuhi syarat untuk pemetaan. Selanjutnya, kita bahas mengenai istilah dan penamaan pada fungsi sebagai konsep dasar dalam mempelajari fungsi. Pada setiap pemetaan atau fungsi, himpunan pertama atau himpunan A disebut daerah asal atau domain. Himpunan kedua atau himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Anggota himpunan kedua yang mendapat pasangan disebut daerah hasil atau range. Pada pemetaan di kanan ini, daerah asal atau domainnya adalah himpunan A dengan anggota Ari, Budi, Cici, Dodi, Edo. Daerah kawan atau kodomainnya adalah anggota himpunan B, yaitu Amir, Kamal, dan Alim. Dan daerah hasil atau range-nya, anggota himpunan kedua yang mendapat pasangan, yaitu Amir dan Kamal. Jadi range-nya adalah Amir dan Kamal. Sekarang kita akan membahas menentukan banyaknya pemetaan. Misalnya himpunan P dengan anggota A, B, C, himpunan Q dengan anggota 2 dan 4. Maka banyaknya anggota himpunan P atau NP adalah 3 dan banyaknya anggota himpunan Q atau NQ adalah 2. Sehingga jika ditanya banyaknya pemetaan dari himpunan P ke himpunan Q, kita menggunakan rumus NQ pangkat NP, banyaknya anggota Q pangkat banyaknya anggota P. Sehingga banyaknya pemetaan dari himpunan P ke Q adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jika ditanya banyaknya pemetaan dari himpunan Q ke himpunan P, maka kita menggunakan rumus banyaknya anggota himpunan P pangkat banyaknya anggota himpunan Q. Sehingga banyaknya pemetaan dari himpunan Q ke himpunan P adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi, ketika anak-anak ingin menyelesaikan soal menentukan banyaknya pemetaan, langkah pertama adalah anak-anak harus menentukan terlebih dahulu banyaknya anggota dari setiap himpunan,
baik itu himpunan A ataupun himpunan B. Kemudian perhatikan soalnya. Ketika anak-anak memperhatikan soalnya, maka anak-anak bisa membedakan soal tersebut yang diminta banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B atau banyaknya pemetaan dari himpunan B ke himpunan A. Karena rumus yang digunakan dalam menyelesaikan soal tersebut akan berbeda. Jika NA sama dengan K dan NB sama dengan M, maka banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B yaitu NB pangkat NA. Kemudian, untuk mencari banyaknya pemetaan dari himpunan B ke himpunan A, maka NA pangkat NB. Sudah paham ya nak untuk menentukan banyaknya pemetaan baik dari himpunan A ke himpunan B atau dari himpunan B ke himpunan A. Nah sekarang coba ada himpunan P dengan anggotanya 3, sedangkan himpunan Q anggotanya 2. Jika ditanya dari himpunan P ke himpunan Q banyaknya pemetaan adalah 2 pangkat 3, sehingga jawabannya 8. Jika ditanya dari himpunan Q ke himpunan P, maka 3 pangkat 2, sehingga hasilnya 9 dan dapat disajikan seperti berikut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu disebut juga perkawanan satu-satu. Korespondensi satu-satu antara anggota dua himpunan ialah merupakan fungsi yang khusus di mana setiap anggota himpunan pertama atau domain dengan tepat mendapat pasangan satu anggota himpunan kedua dan sebaliknya setiap anggota himpunan kedua atau kodomain dengan tepat dipasangkan satu anggota domain. Dua himpunan dapat berkorespondensi satu-satu jika kedua himpunan itu sama banyak anggotanya. Jadi, himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Dengan demikian, banyak anggota himpunan A dan B haruslah sama. Nah, itu adalah pengertian korespondensi satu-satu. Nah, sekarang sudah paham ya? Selanjutnya, manakah relasi pada diagram panah berikut yang merupakan korespondensi satu-satu? Nah, pada 3 diagram panah tersebut yang merupakan korespondensi satu-satu adalah gambar A dan gambar B. Karena pada gambar A dan gambar B, setiap anggota domain dipasangkan tepat satu pada anggota kodomainnya. Kemudian untuk gambar C, bukan merupakan korespondensi satu-satu sebab ada satu yang belum dipasangkan yaitu 7 dengan bilangan 8. Nah anak-anak, jadi kesimpulan untuk korespondensi satu-satu supaya semakin paham. Yang pertama, setiap korespondensi satu-satu adalah termasuk pemetaan. Yang kedua, tetapi setiap pemetaan belum tentu korespondensi satu-satu. Yang kedua, dua himpunan dapat berkorespondensi satu-satu apabila banyak anggotanya sama. Yang ketiga, banyak korespondensi satu-satu dari dua himpunan yang banyak anggotanya N dapat ditentukan dengan cara 1 dikali 2 dikali 3 sampai dengan banyaknya anggotanya adalah N. Untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu, kita juga bisa menentukan dengan rumus N faktorial. Bila N A sama dengan NB sama dengan N, maka banyaknya semua korespondensi satu-satu antara himpunan A dan himpunan B adalah N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali titik sampai dengan dikali 1. Nah, ini bisa kita gunakan rumus N faktorial untuk menentukan banyaknya semua korespondensi satu-satu antara himpunan A dan himpunan B. Coba sekarang kita selesaikan soal berikut. Diketahui himpunan A yaitu himpunan huruf pembentuk kata ceria dan himpunan B himpunan huruf vokal. Berapakah banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan A dan himpunan B? Nah, kita akan mencoba menjawabnya. Himpunan A anggotanya ada 5. Anggota himpunan B juga 5. Banyak korespondensi satu-satu dengan menggunakan rumus N faktorial yaitu dengan cara
5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk oleh himpunan A dan himpunan B adalah 120. Nah, ini kita gunakan rumus N faktorial untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Contoh kedua, diketahui himpunan C di mana X lebih besar dari negatif 2, X lebih kecil dari 3, X adalah bilangan bulat. Dan himpunan D di mana X lebih kecil dari 5, X adalah bilangan asli. Dari himpunan C dan D, apakah mungkin dibentuk korespondensi satu-satu? Jika dapat, berapa banyak korespondensi satu-satunya? Langkah pertama, kita harus menentukan dulu banyaknya anggota himpunan C. Nah, di sini anggota himpunan C adalah 4. Kemudian banyaknya anggota himpunan D adalah 4. Nah, karena anggota himpunan C sama dengan anggota himpunan D yaitu 4, himpunan C dan himpunan D dapat membentuk korespondensi satu-satu. Banyaknya korespondensi satu-satu adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Nah, anak-anak sudah paham ya untuk menentukan korespondensi satu-satu dengan menggunakan rumus N faktorial. Sampai di sini dulu pembelajaran matematika kita. Tugas anak-anak adalah membuat ringkasan dari materi pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai fungsi atau pemetaan, kemudian menentukan banyaknya fungsi, dan kita juga sudah belajar korespondensi satu-satu. Silakan anak-anak membuat ringkasan dari materi yang sudah kita pelajari. Tetap semangat anak-anak dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati. See you.